Haleluya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pada kita pagi hari ini. Kita bawa pujian kasih dari surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kembali kami bersujud di bawah kaki-Mu Yesus. Kau baik dan amat baik Tuhan. Kasih-Mu menguatkan, Kasih-Mu meneguhkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Kau selalu ada ya Tuhan bagi orang percaya ya Tuhan.
Kami selalu yakin dan kami pegang teguh firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Karena firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu yang membuat kami kuat di segala apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik dan baik. Kau memberkati jemaat-jemaat yang ada. Kau memberkati bangsa negara ini. Kau memberkati segala apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala apapun ibadah yang kami lakukan untuk kebaikan ya Tuhan. Kau memberkati, Kau menjamah kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Saudara. Kami serahkan semua ibadah kami ke tangan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita sambung dengan pujian. Kasih Allah melingkupi. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman, kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami membuka hati kami, menerima kebenaran firman Allah. Pakai dan urapi hamba-Mu, pelayan-pelayan yang ada, bahkan kami semua, agar benar-benar berkat-berkat rohani kembali menjadi bahagian kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Allah. Haleluya, amin.
Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Nah, kita akan mendengar firman Allah dan saya beri judul bebas dari kepahitan. Ya, bebas dari kepahitan. Saudara-saudara, ayat yang akan saya baca adalah Keluaran pasal yang pertama, mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, akar kepahitan dalam hidup kita adalah suatu hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Bersungut-sungut dan takut untuk melakukan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kepahitan juga dapat mengganggu kesehatan rohani kita dan jiwa kita. Oleh sebab itu kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Jangan sampai ini terjadi di dalam jiwa kita. Dan kepahitan akan membuat seseorang tidak bisa bahagia, tidak dapat tersenyum, dan dampaknya akan merusak segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu keluarga kita, karir, dan masa depan kita. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, iblis memakai Firaun untuk memahitkan bangsa Israel. Di dalam Keluaran 1 ayat 13 dan ayat 14 tadi, iblis memakai Firaun untuk memahitkan bangsa Israel dengan pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan selama 430 tahun lamanya. Saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana kekejaman Firaun ini terhadap bangsa Israel. Dan tadi kita baca, Firaun dengan sengaja memahitkan kehidupan bangsa Israel. Firaun dengan sengaja memaksa mereka bekerja paksa untuk kepuasan diri sendiri. Dan ini memahitkan bangsa Israel. Dan saat itu juga sikap bangsa Israel, ya, mulai timbul kepahitan. Ada yang mengeluh, ada yang memberontak, dan tidak pernah puas dengan keadaan yang sedang terjadi, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai keadaan yang ada di hari-hari ini bisa saja memahitkan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah hidup seringkali membuat seseorang merasa pahit.
Pahit adalah rasa yang tidak sedap, ya. Seperti empedu. Pahit, tidak menyenangkan. Kepahitan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang yang di dalamnya ada rasa kepahitan, orang itu tidak akan pernah merasa bahagia. Dan saudara-saudara, itu yang dialami bangsa Israel. Pada saat Firaun memaksa mereka dan sengaja memahitkan kehidupan mereka. Dan timbullah hal-hal yang tidak baik di dalam sikap bangsa Israel terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat bebas dari kepahitan? Tentunya kita tidak mau hidup dalam kepahitan, karena kita mau bahagia. Tentunya kita tidak mau hidup dalam kepahitan, karena kita ingin bebas di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat bebas dari kepahitan? Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Firman Tuhan katakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, saudara-saudara, Ibrani kita sudah baca dan dia mengingatkan bahwa untuk jauh dari kepahitan, supaya kita lepas dari kepahitan. Firman Allah katakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Jadi untuk bebas dari kepahitan, pilihlah sesuatu yang baik untuk kehidupan saudara. Ya, choose to get better, not bitter. Artinya, saudara-saudara, pilihlah untuk mendapatkan yang lebih baik, bukan yang pahit. Ya, itu tergantung saudara dan saya. Pilihan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita mau hidup dalam kepahitan, ataukah kita mau lepas dari kepahitan itu? Ya, dikatakan kalau mau jauh dari kepahitan, kita harus tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu pilihlah untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Sebab kepahitan adalah racun yang mematikan. Akar pahit dapat tumbuh jika seseorang jauh dari kasih karunia Allah. Obatnya adalah tetaplah di dalam kasih karunia Allah. Sebab hanya kasih karunia Allah yang dapat membebaskan kita dari kepahitan atau rasa pahit itu. Nah, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 menggunakan kata yang sama, yaitu jagalah. Ya, jagalah. Saya baca, saudara-saudara. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hampir sama dengan Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi. Tinggallah di dalam kasih karunia Allah, supaya kita jauh dari kepahitan. Dan dikatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kepahitan itu berakar di dalam hati seseorang. Kita harus jaga, ya, supaya tidak ada kepahitan di dalam hati kita. Dikatakan jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ, dari hati kita terpancar kasih karunia Allah.
Dan oleh kasih karunia Allah, oleh kasih karunia-Nya, Ia menuntun kita sehingga saudara-saudara Roh Kudus akan memilih yang terbaik untuk saudara dan saya. Izinkan Tuhan memilih yang terbaik untuk kita. Ya, tadi saya katakan pilihlah. Saudara mau hidup nyaman, jauh dari kepahitan, atau saudara mau hidup di dalam kasih karunia Allah. Itu adalah pilihan. Tinggal bagaimana saudara dan saya memilih itu dalam hidup kita. Roma pasal yang ke-8, surat Roma 8 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita lihat saudara-saudara, tergantung saudara dan saya lagi. Kita mau memilih hidup oleh daging atau hidup dipimpin oleh Roh. Kembali kepada kita masing-masing, saudara-saudara. Dan saya percaya saudara-saudara, pilihan saudara pada pagi hari ini adalah supaya kita dipimpin oleh Roh dan tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Sehingga tidak akan ada kepahitan di dalam hati kita. Ya. Dan yang berikut, saudara-saudara, kalau tadi dikatakan pilihlah, remember, ingatlah, ya, ingatlah, ingat bahwa kita masih mempunyai Yesus di dalam hidup kita. Di dalam hadiratnya, kita selalu diingatkan bahwa Yesus selalu ada di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, saudara-saudara. Supaya tidak ada kepahitan, kita harus ingat ada Yesus, ya. Ingat selalu bahwa ada Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 15. Saya tidak usah baca, saudara-saudara. Kita selalu diingatkan bahwa Yesus selalu di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 saya baca. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara. Nah, dikatakan Tuhan selalu menyertai kita. Ayat tadi berkata ya, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa di sorga mengirim penolong untuk selalu menolong, untuk selalu menyertai, untuk selalu memimpin kehidupan kita. Olehnya remember, ingat Yesus ada supaya kita bebas dari kepahitan. Ada Yesus yang selalu memproteksi kehidupan saudara, ya. Dan dia juga pembela kita. Di dalam Roma 8 ayat 33 dan 34. Di situ dikatakan dia pembela kita juga. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Jadi kita harus ingat bahwa ada Yesus. Sehingga kita tidak mengalami kepahitan dalam hidup ini. Dikatakan kepahitan itu bisa menimbulkan kerusuhan, bentrokan satu dengan yang lain. Jahat sekali saudara-saudara. Dan yang berikut adalah fokuslah, ya, fokus. Kalau tadi ingatlah, dikatakan remember, dan kita juga
harus fokus ya. Fokus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya baca 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan kita harus fokus. Kita harus fokus kepada janji-janji Tuhan. Ya, dikatakan walaupun ada ujian, walaupun ada pencobaan, Tuhan tidak izinkan pencobaan itu melebihi apa yang kita bisa pikul dalam hidup ini. Dia tahu kemampuan saudara dan saya, olehnya fokuslah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan fokus kepada janji-janji Tuhan, ya, bukan kepada masalah. Kalau saudara baca tadi bahwa dia tidak menguji atau mengizinkan pencobaan melebihi kemampuan kekuatan kita sebagai manusia. Dikatakan juga pada waktu kamu dicobai, perhatikan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa tidak ada masalah dalam hidup, tidak pernah ada pencobaan. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu ada dan siap untuk menolong kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu fokuslah kepada setiap janji-janji Allah, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan-persoalan hidup kita, bukan kepada keadaan yang sekarang kita sedang alami di Indonesia bahkan di dunia ini. Saudara-saudara, kita belajar fokus terhadap janji-janji Allah. Kalau kita mau melihat kuasanya nyata di dalam hidup kita, jangan melihat kepada keadaan, jangan melihat kepada masalah, tapi lihatlah dan fokuslah kepada janji-janji Allah. Seringkali ketika seseorang sedang menghadapi keadaan yang buruk, mengecewakan, dan tidak sesuai harapan, akan lebih banyak dia melihat kepada masalahnya daripada melihat kepada Tuhan. Tetapi kita belajar, saudara-saudara, kita masih manusia, bisa saja apabila tantangan masalah itu datang, kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita lebih fokus kepada apa yang kita sedang rasakan dan alami dalam hidup. Tetapi Tuhan mau mengajar kita untuk lebih dewasa, melihat kepada Tuhan, melihat kepada janji-janji Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita akan mendapat selalu jalan keluar yang terbaik. Dan kalau kita fokus kepada janji Allah, tidak ada tempat untuk kepahitan di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada tempat untuk kepahitan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Jadi tetaplah fokus kepada Tuhan yang berjanji, maka kita akan dikuatkan sehingga di dalam Tuhan kita diproteksi dan kekecewaan dan kepahitan Tuhan angkat dari dalam kehidupan kita. Kita belajar ketiga hal ini, saudara-saudara, ya, supaya benar-benar kita bebas dari kepahitan. Banyak yang bisa membuat kita pahit di hari-hari ini. Ekonomi bisa membuat seseorang pahit. Keadaan yang terjadi bisa membuat seseorang pahit. Tetapi kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang punya banyak janji-janji. Dan janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Sekali lagi,
untuk bebas dari kepahitan, pilihlah yang terbaik buat saudara lakukan dalam hidup ini. Berikut, ingatlah bahwa ada Yesus buat saudara. Dan yang terakhir, fokuslah terhadap janji-janjinya. Maka saya yakin dan percaya saudara-saudara, kita akan hidup lepas dari kepahitan. Sekalipun hidup ini berat, sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan. Biar saudara-saudara kuat dan Roh Kudus akan memampukan saudara berdiri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan selalu memberikan jalan keluar serta kemenangan dan jawaban-jawaban yang pasti buat kehidupan saudara. Dan kita akan terlepas dari hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengar, belajar dari kebenaran firman Allah, Engkau kiranya tolong kami Roh Kudus. Seringkali kami tidak mampu mengatasi hidup yang berat, sehingga timbul rasa pahit di hati, baik terhadap Engkau, baik terhadap sesama. Dan itu membuat kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami mau belajar terbuka di hadapan Tuhan. Belajar dari apa yang kami sudah dengar, Tuhan tolong. Roh Kudus jamah hati-hati kami. Kalau masih ada kepahitan di dalam hati dan kehidupan kami, itu akan menghambat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Allah. Ampuni kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan jamah hati kami. Dalam nama Yesus, bebaskan kami. Izinkan Roh-Mu terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Terus memberkati kami dengan semangat yang baru. Terus memberkati kami dengan harapan-harapan yang baru. Sehingga hidup kami berdiri teguh di dalam Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Apapun yang mereka sedang alami dan rasakan, Tuhan tahu, Tuhan turut merasakan, dan kiranya Engkau menjamah mereka. Kalau ada yang sakit, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, nyatakan mujizat-Mu dengan Engkau menjamah mereka, kesembuhan ilahi terjadi. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Anak-Mu yang dalam kelemahan Tuhan, tegakkan kembali mereka, teguhkan mereka kembali. Kiranya Engkau sendiri yang menghibur mereka, yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan pulihkan kembali. Supaya benar-benar semua ada dalam proteksi Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Bekerja lebih dalam kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian anak-anak-Mu. Walaupun di tengah-tengah ekonomi yang sulit, Tuhan punya berkat tersendiri bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak jalan untuk memberkati kami semua. Itu yang menjadi keyakinan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, pemerintah kami, Indonesia yang kami cintai. Buat pemimpin-pemimpin kami, buat Bapak Presiden Jokowi, semua menteri-menteri kabinet yang ada, yang terlibat dalam pemerintahan. Berikan kepada mereka hikmat marifat dari sorga. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang tangguh di tengah-tengah kesulitan pada hari-hari ini. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, dan mampukan mereka untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Baik masalah ekonomi bangsa, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami
yang dilanda COVID-19 di hari-hari ini. Begitu banyak orang yang sakit Tuhan. Kami hanya mohon kemurahan dan belas kasih Tuhan atas bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus. Sembuhkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau putuskan mata rantai COVID-19. Bebaskan bangsa kami, bebaskan negara kami. Dan kami akan menikmati sukacita, damai, sejahtera. Dan bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami semua yakin dan percaya Engkau sudah jamah dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan juga pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sudah berdoa akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan.